Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali untuk mendengarkan lanjutan renungan harian Jangan Kita Melupakan Sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 7 Mei, Mengenal John Nevins Andrews. Ayat inti terdapat di dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Mari kita dengarkan penjelasannya. John Nevins Andrews adalah sarjana terkemuka di Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang masih berusia muda itu. Ia memiliki beban lebih dari siapapun untuk belajar agar dapat menunjukkan dirinya sebagai seorang yang layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 15. Lahir pada tahun 1829 di Polandia, Maine. Saat dewasa, Andrews dapat membaca Alkitab dalam 7 bahasa dan mengaku mampu menghafal Perjanjian Baru. Ia menghabiskan hidupnya dengan belajar hingga kematiannya pada tahun 1883. Tepatnya, John Nevins Andrews yang berusia 15 tahun membaca sendiri pekabaran Sabat ketika ia memperoleh salinan traktat dari T.M. Preble tahun 1845 tentang hari ke-7. Tidak lama setelah penerbitannya, dia bersama beberapa remaja lainnya berjanji untuk memelihara hari khusus Tuhan, bahkan sebelum orang tua mereka mengetahui tentang Sabat. Mereka membelah kayu bakar dan menyelesaikan tugas memanggang pada hari Jumat sehingga mereka tidak akan melanggar Sabat lagi. Belakangan, barulah orang tua mereka bergabung dalam iman baru mereka. Andrews pertama kali bertemu dengan keluarga White pada bulan September 1849 ketika pasangan itu menyelamatkan beberapa orang dewasa dalam keluarga dan komunitasnya dari pengaruh fanatisme. Pada saat itu, melihat dampak ajaran yang mengganggu itu, ia berseru, "Saya akan menukar 1000 kesalahan dengan 1 kebenaran." Pada tahun 1850, Andrews mulai melakukan perjalanan penginjilan sebagai pendeta Sabatarian atau pendeta hari Sabat di New England. Namun, dalam waktu 5 tahun ia benar-benar tak berdaya karena harus belajar secara intensif dan program menulis dan berbicara di depan umum yang padat. Setelah kehilangan suaranya dan matanya terluka, ia pergi ke Waukegan, Iowa untuk bekerja di pertanian milik orang tuanya sambil memulihkan kesehatannya. Meskipun dalam kondisi seperti itu, ia tetap tidak dapat menjauh dari buku. Pada tahun 1861, ia telah menerbitkan buku monumentalnya yang berjudul History of the Sabbath and First Day of the Week, atau Sejarah Sabat dan Hari Pertama dalam Pekan. Pada tahun 1867, ia menjadi Ketua General Conference yang ketiga dan pada tahun 1869 menjabat sebagai editor Review and Herald untuk sementara waktu. Kemudian
pada tahun 1874, Andrews pergi ke Eropa sebagai misionaris asing resmi pertama dari denominasi ini. Pada waktu itu, Ellen White menulis bahwa mereka telah mengutus orang yang paling cakap di antara semua golongan kami. Tidak ada batasan bagaimana Tuhan dapat menggunakan orang-orang yang mendedikasikan hidup mereka kepadanya dan mempelajari firman-Nya. Tolonglah saya ya Tuhan, agar saya menjadi seorang pekerja yang tidak merasa malu sehubungan dengan Alkitab-Mu yang suci. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.